kesabaran, beri mereka hikmat untuk mengerti Tuhan setiap pelajaran yang ada. Kami mau serahkan juga keluarga anak-anak-Mu Tuhan. Kau yang berkati orang tua mereka, Kau yang berkati seisi rumah mereka, Kau yang berkati mereka Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Shalom, selamat pagi yang leaders. Apa kabar semua? Coach harap berdoa kalian tetap sehat, semangat, dan semua baik-baik. Yang leaders, pada kesempatan ini kita akan belajar lagi firman Tuhan. Coach Dias harap kalian masih ingat ya, beberapa waktu yang lalu, Kamis yang lalu, kita masih terus membahas pemimpin yang rendah hati. Masih ingat ya? Nah, pemimpin yang rendah hati yang bagian pertama, yang harus ingat bahwa sebagai pemimpin yang rendah hati, kita memiliki kehidupan yang berdoa, di mana ada jam-jam waktu tertentu kita datang ke Tuhan, kita berdoa, kita memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan. Kenapa demikian? Karena dengan berdoa sebetulnya itu saat di mana kita sedang mengandalkan Tuhan dan tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Jadi sekali lagi, yang pertama, sebagai pemimpin yang rendah hati memiliki kehidupan berdoa. Ada jam-jam di mana kita berdoa secara khusus kepada Tuhan, ya. Bukan hanya berdoa sarapan, berdoa untuk makan siang, berdoa untuk makan malam, berdoa untuk tidur malam dan bangun, tidak. Tapi ada waktu di mana kalian dan Coach Dias ini kita punya hubungan dengan Tuhan secara karib. Nah, yang leaders, lalu berikutnya, yang kedua, setelah memiliki kehidupan untuk berdoa, yang kedua kita memiliki ketekunan, dan itu karakter. Ketekunan akan mengalahkan kemalasan, dan itu harus, yang leaders. Ketika mulai engkau mulai merasa malas, harus dipaksa. Yang namanya daging ini harus dipaksa. Saat engkau belajar tiba-tiba merasa ngantuk, padahal ada tugas yang harus diselesaikan. Lawan kemalasan itu, ya. Atau mungkin lawan kantukmu itu dengan cuci muka dan sebagainya. Tapi yang namanya ketekunan itu dilatih, dibiasakan, bertekun. Setiap bertekun dalam doa, bertekun dalam baca firman Alkitab, dan bertekun dalam melakukan semua yang baik. Padahal ada kondisi di mana kita bisa sangat-sangat nyaman. Contoh, bangun pagi hari. Tentu kita akan merasa sangat nyaman untuk mepet bangunnya. Ya, terjadi bukan? Oke. Tapi pada pagi hari ini ada pesan buat kita semua. Kalahkan dengan ketekunan, dilatih, yang leaders. Ketika merasa nyaman untuk lebih baik enak tidur, ingat, aku adalah pelajar. Aku punya masa depan, dan aku kerjakan masa depanku itu mulai hari ini, dan bertekun untuk hal yang sederhana. Bangun pagi atau tidur tertib maksimal jam 10 malam sudah tidur. Setia dalam perkara kecil, bertekun untuk hal yang lebih baik lagi. Yang kedua, bertekun. Pemimpin yang rendah hati, bagian ketiga, juga punya hati untuk dikoreksi, yang leaders. Punya hati untuk mudah menerima nasihat, saran, bahkan teguran dari orang sekitar kita. Oleh ayah, ibu, oleh guru, coach, atau orang tua kita. Buka hatimu, terima nasihat. Kenapa? Karena Alkitab berkata tujuan nasihat itu ialah kasih yang timbul dari hati yang murni, yang leaders. Jadi ketika kita menerima nasihat, kita sedang menerima kasih dari orang yang memberi nasihat itu. Tapi jika kita menolak nasihat, kita sedang menolak kasih dari orang yang memberi nasihat tersebut. Berarti, yang leaders, yang ketiga ini juga sangat penting. Punya hati yang terbuka untuk mudah dikoreksi, untuk mudah diberitahu. Karena detik di mana kita berhenti tidak mau dinasehati, ketika kita tidak mau menerima nasihat, ketika kita menolak semua masukan saran yang baik buat kita, detik itu kita sedang berhenti untuk bertumbuh.
Namanya pertumbuhan akan terus menerima masukan, saran, bahkan terkadang kritikan yang tidak enak. Jadi yang ketiga, kalau kamu bertumbuh sebagai pemimpin yang rendah hati, miliki hati yang terbuka untuk nasihat, saran, masukan dari sekitar kita. Coba cek hati kita masing-masing. Masih adakah hatimu cenderung lebih sebal atau jengkel ketika diberi nasihat? Dan biar pada pagi hari ini yang leaders, kita mau sungguh-sungguh ambil nasihat yang baik. Amin yang leaders. Dan juga ada hati yang mengampuni yang leaders. Hati yang limpah, dimana ketika kita disalah mengerti, ketika kita disakiti, mari kalian dan Coach Dias juga memiliki hati yang limpah dalam hal pengampunan. Mesti ingat, kapan terakhir yang leaders mengampuni seseorang, memaafkan perbuatan yang menyakiti hatimu? Kalau engkau masih ingat, sebetulnya hatimu itu limpah dengan memaafkan. Nah yang leaders, setiap hari kita perlu memaafkan, mengampuni orang. Kenapa? Karena tidak setiap hari orang terus berbuat baik seperti yang kita mau. Seringkali ada beberapa orang di sekitar kita, bahkan orang terdekat kita, itu membuat hati kita teriritasi, membuat hati kita kecewa atau sakit. Tapi hari itu juga Coach Dias berdoa kita semua belajar segera mengampuni, memaafkan. Karena ketika kita simpan itu, kita menjadi pendendam. Dan itu tidak enak, tidak baik juga untuk kesehatan. Banyak survei membuktikan orang-orang yang di rumah sakit adalah orang-orang yang mengalami kesakitan juga di hati, bahkan kepahitan. Ingat yang leaders, yang keempat, kita punya hati yang mengampuni, memaafkan. Nah yang leaders, semuanya kita perlu, kita sangat memerlukan. Pada kesempatan ini, mari kita belajar yang leaders untuk memiliki hati yang melayani. Pemimpin yang rendah hati adalah pemimpin yang melayani, bukan dilayani, tapi pemimpin yang melayani. Katakan sama-sama, pemimpin yang melayani, bukan dilayani. Contoh sederhana, setiap pagi ketua kelas kita sedang melayani kelas, ya ayo bangun lebih pagi dari yang lain. Dan apa? Dan kita melayani kelas dengan absen yang ada. Yang leaders, sekali lagi, pemimpin yang melayani itu sangat menyentuh hati Tuhan. Mari kita buka sama-sama yang leaders. Dalam Alkitab kita, semua siapkan Alkitab dan buku catatan khotbah ya. Kita akan buka sama-sama dalam Matius 20 ayat 28. Di sini Tuhan Yesus sedang mengajarkan untuk memiliki hati yang melayani, dan Tuhan beri contoh. Matius 20 ayat 28. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang leaders, seringkali kita di rumah dilayani, sebagian besar kita bahkan oleh orang tua, oleh orang yang di rumah. Dalam hal apa? Dalam banyak hal. Mungkin ada yang membantu kita menyiapkan makanan dan sebagainya. Ya itu baik, tidak apa-apa yang leaders. Tapi seberapa kita mau mandiri dan kita mau melayani dan bukan dilayani. Contoh sederhana ya, kita bisa buatkan misalnya teh hangat untuk orang tua kita yang baru pulang kerja, kita taruh di meja. Dan setelah orang tua kita mandi ya, kita bisa persilahkan orang tua kita untuk minum teh hangat buatan kita. Hal sangat sederhana juga kita melayani, tanpa disuruh kita bersihkan ruang kamar kita, rumah, kita sapu dan sebagainya. Melayani, kita punya sesuatu yang lebih dan kita lihat adik kita, saudara kita memerlukan, kita berikan. Ya, itu melayani. Tanpa disuruh orang tua, kita mengerjakan semua tanggung jawab sebagai pelajar, bahkan tanpa diperingatkan oleh guru-guru kita.
kita sudah mulai menuntaskan semua sebelum batas waktu selesai. Itu melayani yang leaders. Kalau dilayani gimana? Akan ada banyak tuntutan. Kita akan berkata, kenapa makananku seperti ini? Aku mau makanan dengan lauk yang berbeda. Kenapa hari ini makannya sayur, besok makannya dengan tempe misalnya. Kalau kita mau melayani, sebetulnya kita bisa ambil pilihan untuk bersyukur dengan makanan yang ada. Tentu orang tua kita ingin memberi yang terbaik, menyajikan hidangan yang terbaik. Dan itu kita mengerti yang leaders. Mari ucapkan syukur untuk semuanya juga. Kita buka lagi selanjutnya dalam Alkitab kita. Kita buka sama-sama yang leaders. Kita buka sama-sama dalam Lukas 10 ayat 40. Lukas 10 ayat 40. Boleh dicatat ya, catatan khotbah. Lukas 10 ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Yang di saat itu di rumah Maria Lazarus, kedatangan Tuhan Yesus. Marta begitu sibuk dengan hidangan, melayani Tuhan, apa yang dia kerjakan. Dan Marta seperti sedang membujuk Yesus, mendorong dia untuk apa? Untuk menegur Maria. Apa yang terjadi yang leaders? Maria ternyata dia duduk di bawah kaki Tuhan. Dia dengarkan dengan sungguh-sungguh setiap suara, setiap cerita, setiap kata-kata yang dari Yesus. Maria duduk diam tenang di kaki Tuhan. Yang leaders, sebetulnya Maria itu mengambil bagian yang terbaik. Bukan berarti kita menyiapkan makanan hidangan itu tidak baik loh. Ya, ada bagian dari kita untuk melakukan itu. Tapi ada bagian yang lebih baik, yang terbaik, ketika kalian dan Coach Dias duduk diam di kaki Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh ingin memiliki hati melayani, kalau kita sungguh-sungguh ingin belajar melayani dan bukan dilayani, kuncinya satu, yaitu seperti yang Maria lakukan, duduk diam di kaki Tuhan, menantikan setiap sepatah dua patah kata dari Tuhan. Dan Coach Dias tahu itu tidak mudah. Sebagian besar kita, bahkan hampir semua ya, kita lebih suka untuk kita beraktivitas, kita kerjakan semua, dan melupakan satu hal yang paling penting ini, duduk diam di kaki Tuhan. Artinya apa yang leaders? Sediakan waktu kita untuk sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bisa lewat dengan doa-doa kita, bisa juga dengan engkau baca firman, engkau menyembah, kita menyembah Tuhan, kita merenungkan firman. Seperti Maria duduk di bawah kaki Tuhan, bahkan lebih sering diam. Tidak ada banyak kata-kata yang diucapkan, tapi menanti sepatah dua patah kata dari Tuhan Yesus. Jadi apa kuncinya untuk memiliki hati melayani? Yang terbaik adalah duduk di kaki Tuhan. Dalam arti engkau dan Coach Dias memiliki waktu di mana kita sendiri dengan Tuhan, menantikan Tuhan, merasakan menikmati hadirat Tuhan. Ketika kita di hadirat Tuhan yang leaders, kita hanya satu yang bisa. Kita nangis. Nangis bukan karena sedih, tapi nangis karena merasakan kasih Tuhan begitu ajaib. Kalau kita main games, kita menonton apa, kita merasa fun, begitu asik. Tapi justru yang paling asik, yang paling menyenangkan saat kita duduk di bawah kaki Tuhan dan merasakan semua yang Tuhan berikan buat hidup kita, hadiratnya, suaranya, perkataan Tuhan. Itu sungguh-sungguh menyenangkan.
Coach Dias ingat kisah Adam dan Hawa, di mana Adam dan Hawa ada di Taman Eden saat itu. Dan Coach Dias pelajari Taman Eden itu punya arti menyenangkan hati, kesenangan hati. Mereka bisa ngobrol dengan semua hewan, menikmati semua yang disediakan di Taman Eden. Buah-buah yang begitu luar biasa. Dan memang ada satu buah yang tidak boleh dinikmati. Arti Taman Eden adalah menyenangkan, kesukaan. Tapi yang paling menyenangkan di atas semuanya itu adalah saat mereka, Adam dan Hawa, bisa ketemu Tuhan, encounter with God, bisa berjumpa dengan Tuhan, dan bahkan mengobrol dengannya. Yang leaders, itu yang terindah di atas semua yang indah di dunia ini. Yaitu apa? Ketemu Tuhan, berbincang-bincang dengan Dia, berdiam di hadirat Tuhan. Itu yang paling indah. Meskipun sikon itu tidak enak, selama ada hadirat Tuhan, suasana hati kita bisa berubah total, sehingga kita bisa menikmati, mengucapkan syukur, meskipun sikon di sekitar kita tidak enak. Yang leaders, hari-hari ini suatu situasi kondisi mungkin begitu menekan. Ayo undang Tuhan, ada hadirat Tuhan. Dengan cara engkau menyembah Tuhan, ajak keluargamu, ayah ibu, berdoa bersama, dan tarik hadirat Tuhan ke rumah kalian, tempat tinggal kalian. Bayangkan ya, seluruh rumah dipenuhi dengan hadirat Tuhan. Karena setiap keluarga mau berdoa, menyembah Tuhan, ada doa-doa dinaikkan. Itu dahsyat banget. Sehingga seluruh kota dipenuhi hadirat Tuhan. Seluruh Semarang, Indonesia, kota-kota kecil maupun desa-desa, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, ada hadirat Tuhan begitu kuat. Sehingga tidak ada lagi kejahatan, tidak ada lagi huru-hara, tidak ada lagi kerusuhan, tidak ada lagi semua yang jahat. Hanya kehendak Tuhan yang jadi atas kota dan bangsa kita. Itu keren banget yang leaders. Jadi yang leaders, untuk memiliki hati yang melayani, yang terbaik adalah duduk di bawah kaki Tuhan. Karena Tuhan sendiri yang mengajarkan untuk melayani dan bukan apa? Dilayani. Yang leaders, ada satu ayat lagi Coach Dias mau bagikan. Yohanes 12 ayat 26. Yohanes 12 ayat 26 boleh dicatat. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, yang akan dihormati Bapa. Jelas ulang ya, Yohanes 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Jadi kalau Tuhan sedang bergerak melayani, di mana Tuhan sedang ada di desa-desa misalnya, di mana aku berada, di mana Tuhan berada, pelayanku pun ada, maka kita pun ada di sana. Saat ini banyak di antara kita mungkin ya pelayan Tuhan, atau mungkin gereja di mana kita berjemaat sedang melayani ke desa-desa, dan kita bantu melayani. Seminggu lalu Coach Dias bantu melayani ke desa-desa, tentu dengan jaga ya protokol kesehatan, jaga kesehatan. Ada hati yang berbeda yang leaders ketika melayani di situ, karena Tuhan sedang ada pelayan, sedang melayani, sedang ada api Tuhan, ada waktu Tuhan melayani di desa. Kita sebagai pelayan Tuhan ada di sana. Kalau Tuhan sedang berkata, ayo doa buat kota bangsa, sebagai pelayan Tuhan kita pun ikut berdoa berdiri bagi kota dan bangsa. Yang leaders, itu yang Tuhan mau. Kalau engkau menyebut dirimu pemimpin, yang leaders, miliki sikap hati melayani dan bukan dilayani, dan tidak lagi menuntut, minta ini itu, tapi justru memberi lebih banyak lagi. Untuk apa? Untuk kehendak Tuhan jadi atas kita semua, atas keluargamu, kota kita, dan bangsa kita. Amin ya leaders. Jadi hari ini kita bahas tentang hati yang melayani, karena Tuhan sendiri pun melayani dan bukan dilayani. Dan kunci yang terbaik untuk melayani adalah dengan duduk di kaki Tuhan,
banyak berdiam, tidak mengeluarkan kata-kata, tapi merasakan, menikmati hadirat Tuhan. Dan ingat, di mana Tuhan berada, di situ kita berada. Kalau Tuhan mau kita melayani sungguh-sungguh. Sekali lagi kuncinya adalah lebih banyak duduk diam di kaki Tuhan, seperti Maria mengambil bagian terbaik. Amin. Ada klip yang akan kita lihat, bagaimana kita bersyukur apapun kondisi kita. Yang Des mungkin akan terima banyak hal dari klip ini, ya. Ingat sekali lagi, hati yang melayani. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Sobat hebat, saya akan bercerita tentang kisah sebongkah emas yang bertemu dengan sebongkah tanah. Emas berkata pada tanah, "Coba lihat dirimu, suram dan lemah. Apakah engkau memiliki cahaya mengkilat seperti aku?" Kemudian tanah menggelengkan kepala dan menjawab, "Aku bisa menumbuhkan bunga dan buah, bisa menumbuhkan rumput dan pohon, bisa menumbuhkan tanaman dan banyak yang lain. Apakah kamu bisa seperti aku?" Si emas pun terdiam 1000 bahasa. Sobat hebat, dalam hidup ini banyak orang yang seperti emas, berharga, menyilaukan, tapi tidak bermanfaat bagi sesama. Sukses dalam karir, rupawan dalam paras, tapi sukar membantu apalagi peduli pada sesama. Tapi ada juga yang seperti tanah. Dia hidup di posisi yang biasa saja, bersahaja, namun ringan tangan dan siap membantu sesama. Makna dari kehidupan bukanlah terletak pada seberapa bernilainya diri kita, tapi seberapa besar manfaatnya diri kita bagi orang lain. Jika keberadaan kita dapat menjadi berkah bagi banyak orang, barulah kita benar-benar pribadi yang bernilai. Apalah gunanya kesuksesan bila itu tidak membawa manfaat bagi kita, keluarga kita, dan orang lain? Apalah arti kemakmuran bila tidak berbagi pada yang membutuhkan? Apalah arti kepintaran bila tidak memberi inspirasi kepada sekeliling kita? Karena hidup adalah proses, dan ada saatnya kita memberi, ada saatnya pula kita akan menerima.